Selamat pagi para sobat cendekia sekalian, apa kabar? Di video sebelumnya, saya sudah memaparkan bahwa saya akan melakukan eksperimen nabung reksadana indeks BNP Paribas Srikahati sejumlah 10.000 per hari, ya, dari tanggal 1 Mei 2023 hingga 31 Desember 2023 juga. Nah, pada video kali ini saya akan melaporkan atau mereview bagaimana hasil investasi saya dengan skema tersebut jika dibandingkan dengan growth atau pertumbuhan dari indeks Srikahati tersebut serta dari BNP Paribas Srikahatinya sendiri. Nah, seperti apa kira-kira hasilnya? Mari kita simak. Baik, jadi kalau kita lihat ya di sini saya akan mereview dulu selama seminggu ini ya para top gainers atau emiten-emiten yang memiliki pertumbuhan positif selama 1 minggu yang lalu itu emiten apa saja ya. Pertama kita bisa lihat ya ada sekitar tujuh emiten ya, 7 emiten. Ada Bank BRI, ada Indofood CPB Sukses Makmur, ada Indofood Sukses Makmur, kemudian ada Java Comfort, Jasa Marga, Kalbe Farma, dan Sido Muncul ya. Dan yang tertinggi, pertumbuhan tertinggi selama seminggu yang lalu itu dicapai oleh Java Comfort ya, karena seminggu terakhir itu naik sebesar 4,33% setelah minggu-minggu sebelumnya itu sempat turun ya karena mengalami pemburukan kinerja. Lalu disusul dengan Indofood Sukses Makmur yang naik 3,47% dalam 1 minggu terakhir dan Indofood CVP-nya ya yaitu 3,08%. Sementara yang lainnya itu di sekitar 1% atau bahkan 0, berapa persen. Ya, tapi kalau kita ingat-ingat minggu lalu ya bahwa indeks Srikahati dan juga BNP Paribas Srikahati itu pada dasarnya mengalokasikan dana kelolaan dari masyarakat itu ke 25 emiten. Ya, berarti di sini kita hanya melihat 7 emiten, berarti sisanya kemana? Nah, sisanya ya mereka menjadi losers. Ya, kita coba lihat ini. Di antara para losers ini, ya emiten apa yang memberatkan, ya memberatkan indeks Srikahati? Nah, kita bisa lihat ada Astra Lestari, Aneka Tambang, Astra Internasional. Ini cukup dalam ya. Jadi seminggu terakhir ini ternyata Astra Internasional itu turun minus 9,23%. Dan itu juga didukung oleh aksi korporasinya, yaitu Astra Internasional, karena sepanjang 1 minggu ini ya itu sekitar tanggal 5, 4 atau 5 ya, itu ada ex-date dividen ya, dan biasanya di pasar modal kita itu kalau ada emiten yang memang ditunggu-tunggu aksi dividennya, itu ketika terjadi ex-date-nya itu mengalami auto reject bawah atau ARB ya. Terus kemudian BCA minusnya tidak terlalu dalam ya, 1,1% saja. BNI Mandiri juga sama ya, di bawah 3% minusnya. Bank BTPN Syariah, Dharma Satya Nusantara, kemudian INTP, ya INTP Pegas juga sama ya. INTP Pegas itu turunnya minus 4, sekian ya, hampir 5%. Ini hampir signifikan ini. Terus kemudian PTPP. Ini PTPP saya yakin ini yang paling dalam ya penurunannya dalam 1 minggu terakhir ini, yaitu minus 11,54% ya. Itu terus kemudian ada Semen Indonesia ya turunnya juga minus 4%, cukup dalam juga. Siloam International Hospital juga sama, turun sampai sampai minus 5,19%. Ya, terus kemudian Telkom, UNTR juga sama minus 10,22%. Itu juga karena ini ya, karena pada 1 minggu terakhir atau bahkan 1 sampai 2 minggu terakhir ini, itu kan ada aksi korporasi dividen juga. Nah, tapi bedanya dengan Astra Internasional bahwa ini UNTR itu sudah ARB 2 kali ya, 2 kali kemudian diiris tipis-tipis-tipis sehingga pada 1 minggu terakhir ini minusnya besar ya minus 10,22%.
Kemudian Wijaya Karya, ya itu juga sama, minusnya dalam juga, yaitu minus 10,08%. Ya, dah. Lalu kemudian masih ada lagi ya, satu emiten yang ternyata nggak kemana-mana, ya, alias tidur, yaitu Alam Sutra Realty ya, ASRI. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, pertumbuhan dari reksadana indeks BNP Paribas Hargahati ya dari awal Mei sampai dengan tanggal 5 Mei ya hari Jumatnya itu adalah minus 0,7622% ya. Jadi secara keseluruhan minus. Jika dibandingkan dengan IISG ya kita mendapatkan bahwa ternyata IISG itu minusnya selama 1 minggu terakhir ini itu adalah minus 1,8521%. Ya, kemudian kalau dibandingkan dengan indeks LQ45 itu ternyata minusnya 1,7366%. Dan juga jika dibandingkan dengan PIRS, PIRS itu singkatan dari pasar dana indeks reksadana saham. Jadi anggap saja ini adalah jika dibandingkan dengan rata-rata reksadana saham pada umumnya, ya termasuk reksadana saham yang aktif dikelola maupun yang pasif dikelola, itu ternyata minus 1,1701%. Nah dari sini kita bisa tahu ya bahwa meskipun ya kondisinya tidak terlalu baik dalam seminggu ini, minus ya kondisinya secara kumulatif, tetapi jika dibandingkan dengan indeks saham secara keseluruhan, indeks reksadana saham secara keseluruhan, indeks LQ45, ternyata BNP Paribas Hargahati itu masih berkinerja lebih baik, ya. Nah, terus kemudian bagaimana jika dibandingkan dengan portofolio saya, ya, yang bertumbuh dari tanggal 1 Mei hingga 7 Mei 2023. Ya, jadi pada minggu pertama ini kita bisa lihat bahwa ada modal saya itu sudah masuk sekitar 40.000. Jadi sampai dengan hari Minggu saya sudah keluar modal itu 70.000 ya karena dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 7 hari semua saya sudah out debit 10.000 berarti harusnya 70.000 ya kan. Tapi 30.000-nya itu sepertinya ya itu akan dirapel pada hari Senin ya pada minggu kedua ya hari Senin sehingga mungkin nanti ketika nanti lewat jam 1 atau mungkin lewat jam 7 malam pada hari Senin itu nanti nilai sekarangnya ini mungkin sekitar 70.000 ya. Tinggal nanti pada hari Senin ya itu akan seperti apa ya kinerja dari indeks Sri Kehati ya. Dan kita bisa lihat bahwa dengan metode nabung 10.000 per hari ternyata hasil yang didapat itu tidak sama ya dengan pertumbuhan minus dari BNP Paribas Hargahatinya sendiri. Ya, di sini masih ada keuntungan 0,08% ya. Berarti ini ada efek dollar cost averaging ya atau di pasar modal sering menyebutnya sebagai averaging down ya. Nah, kalau kita lihat ya, mengapa kok selama 1 minggu ini itu banyak sekali top losers daripada top gainers. Bahkan ada yang sangat mengerikan ya, ada yang minus 9%, ada yang minus 10%, minus 11%. Nah, ini kalau kita lihat ya sebenarnya ya, kita sebenarnya tidak perlu terlalu panik sebenarnya. Karena Sri Kehati sendiri ya, meskipun terdiri dari 25 saham, bukan berarti semua alokasi dananya itu dibagi rata. Ya, ini saya mendapatkan data ya yang saya screenshot dari laporan keuangan tahunan ya akhir tahun Desember 2022 dari reksadana sendiri ya bahwa di sini ternyata ya kalau kita lihat ya 76,43% dari alokasi dana masyarakat yang masuk ke BNP Paribas Hargahati itu hanya dikuasai ya atau hanya ditaruh di 6 emiten ini ya yaitu Bank BRI ya Bank Mandiri, Bank Sentral Asia atau BCA, Telkom Indonesia, Astra International dan Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Ya, kita bisa lihat ya bahwa di sini yang terkotak hijau ini ya itu nominal persentase terhadap jumlah portofolio efeknya itu terpaut jauh sekali ya
ketimbang emiten-emiten yang berada di luar kotak hijau ini. Ya, bahkan kalau kita lihat ya, yang di atas 10% ya, itu hampir semuanya itu bank. Ya, bank buku 4 atau bank terbesar di Indonesia. Ya, 16,5% itu ada di Bank Rakyat Indonesia, 15% itu ada di Bank Mandiri, 14,77% ada di BCA, dan 14,41% ada di Telkom. Ya, sisanya yaitu Astra Internasional itu 9,45% dan BNI itu 6,18%. Artinya apa? Ya, artinya kalau misalnya ada emiten yang kebetulan kinerjanya buruk, ya tadi kita masih ingat ya, UNTR, ya Astra Internasional, kemudian ada PTPP, ada Wijaya Karya. Kita lihat ya, Astra Internasional mungkin menempati alokasi yang hampir 10% ya. Tetapi kita lihat United Tractor ya itu 3,34% ya. Kemudian kalau kita lihat Wijaya Karya ya, Wijaya Karya itu 0,23%. Sedangkan PTPP ya itu 0,20%. Artinya apa? Ya, bahwa selama empat bank besar ini berkinerja baik, ya, perusahaannya maupun juga akan berpengaruh terhadap harga sahamnya, maka selama itu juga indeks ini, ya, saya percaya akan berkinerja baik secara jangka panjang juga, ya. Walaupun di sini saya juga memiliki pemikiran ya, saya memiliki pemikiran bahwa kalau misalnya kita mau berinvestasi saham secara satuan tanpa membeli reksadana indeks, mungkin saja kita cukup berkonsentrasi kepada 6 emiten ini. Atau bahkan ya kalau kita mau lebih terkonsentrasi portofolionya, ya tidak terdiversifikasi ya, itu mungkin kita langsung saja ya setiap kita ada pemasukan bulanan, kita nabung di saham Bank Buku 4 ya. Kita lihat di sini sangat menguasai ini ya, Bank Buku 4 di eh, alokasi dana milik BNP Paribas Srikahadi. Ya, tapi ini hanya sekedar pemikiran saya, ya, yang saya sendiri cukup yakin ya, karena saya sendiri sudah berinvestasi di pasar saham itu sejak tahun 2009. Ya, saya juga mengikuti seperti apa ya Bank Buku 4 kinerjanya, harga sahamnya, pertumbuhannya, dan saya pikir tidak ada salahnya juga untuk dicoba. Ya, silakan pilih salah satu saham dari Bank Buku 4 ini atau mungkin disebar ke empat-empatnya. Jika Anda yakin, silakan. Ya, karena saya sendiri favorit saya ada di Bank BRI dan Bank BCA. Ya, itu saya ya, tapi silakan jika Anda ya punya strategi sendiri, saya juga tidak memaksa. Jika Anda masih takut, juga tidak memaksa. Ya, tapi setidaknya dengan bantuan dari reksadana indeks ini, ya kita bisa mulai berinvestasi untuk masa depan kita, mungkin untuk dana pendidikan anak, untuk keperluan dana pensiun, mulai dari Rp10.000 ya, sangat terjangkau. Ya, baik, jadi ini adalah laporan atau review dari eksperimen investasi saya di reksadana indeks BNP Paribas Srikati untuk minggu pertama. Ya, kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya minggu depan. Cerdas keuanganmu, merdeka investasimu.